Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfiansyah Bahtiar dengan NIM D600-210-252 dari kelompok 63. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai pengolahan data menggunakan dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, uji validitas sendiri merupakan uji yang digunakan untuk melihat seberapa tepat variabel yang kita gunakan dalam pengujian ini. Yang dimana yakni kita melihat uji yang dilakukan untuk melihat seberapa tepat atau valid hasil yang kita dapatkan pada pengukuran ini sesuai dengan ukuran aslinya. Lalu untuk uji reliabilitas sendiri yaitu uji yang dilakukan untuk melihat seberapa tepat atau seberapa konsistensi hasil yang kita dapatkan bila kita melakukan pengujian ini berulang kali. Nah, langsung saja kita menuju uji yang kita lakukan. Nah, bisa kita lihat dalam tabel dalam Excel ini terdapat 50 responden atau sebanyak N. N sama dengan 50. Nah, untuk butir pernyataannya ada 11 ya. Nah, dari samping kanannya ada total skor. Nah, untuk total skor sendiri kita menggunakan rumus yaitu sum. Kita tulis saja, kita ulangi sama dengan sum. Nah, untuk numbernya kita memilih dari butir pernyataan 1 sampai 11 dengan responder yang pertama. Langsung saja kita enter. Nah, untuk total skor dari 2 sampai ke bawahnya, kita menggunakan cara otomatis saja yang sudah disediakan oleh Excel dengan cara kita mengklik kanan, klik pojok kanan pada total skor yang pertama. Itu seperti ini, jika sudah muncul tanda plus, maka kita klik 2 kali saja, atau bisa kita drag ke bawah, kita klik 2 kali. Nah, maka akan terisi sendiri atau terisi secara otomatis. Lanjut saja menuju rata-rata skor. Nah, untuk rata-rata sendiri dalam Excel kita menggunakan rumus average ya. Langsung saja kita tulis ulang sama dengan average dengan number sama seperti total score. Lalu kita enter. Nah, untuk rata-rata skor yang bawahnya masih sama, kita menggunakan cara seperti di total score. Langsung saja kita klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Nah, dalam butir pernyataan ini kita mendapatkan tingkat kepuasan, tabel tingkat kepuasan seperti yang sudah dipawarkan di dalam Excel seperti ini. Untuk interval 0 sampai 5 dengan skor 1 sampai 5 dengan keterangan sangat tidak puas sampai sangat puas. Langsung saja menuju R tabel. Nah, untuk R tabel sendiri kita sudah menyediakan untuk tingkat uji, satu arah, dan tingkat signifikansinya. Nah, kenapa kita menggunakan R-tabel? Nah, R-tabel ini kita gunakan untuk melakukan perbandingan hasil uji yang akan kita lakukan ya. Seperti itu. Nah, di sebelah kanannya ada uji dua arah. Nah, dalam uji dua arah ini, mengapa kita melakukan uji dua arah? Dikarenakan hipotesis yang kita tidak mengetahui hipotesis yang kita dapat dari data yang sudah keluarkan tadi, apakah hipotesisnya bersifat positif atau negatif, maka dari itu kita menggunakan uji dua arah. Nah, dalam uji dua arah ini kita mendapatkan tabel seperti ini, ada tingkat signifikansi dan N, DF, dan R tabel. Untuk tingkat signifikansi sendiri yaitu eh, tingkat kesalahan yang akan didapatkan pada pengujian kita kali ini, yaitu sebesar 0,05 yang kita dapatkan dari 1 dikurangi tingkat kepercayaan kita. Nah, untuk tingkat kepercayaan ini kita menggunakan 95%. Maka dari itu 1 dikurangi 0,95, maka didapatkan hasil 0,05. Dan untuk N sendiri kita dapatkan dari banyaknya responden atau N yang sudah saya bilang tadi, N sama dengan 50. Nah, untuk DF-nya sendiri, jika kita menggunakan tabel, maka DF yang kita dapatkan yaitu DF sama dengan N dikurangi 2, yaitu banyaknya responden dikurangi 2, yaitu 50 dikurangi 2, yaitu 48. Lalu untuk tabelnya sendiri kita dapatkan dari tingkat signifikansi dan DF yang kita dapatkan. Nah, untuk DF-nya yaitu kita dapatkan 48. Mau kita cari
dengan tingkat signifikansi yaitu 0,05, yaitu di sini kita dapatkan 0,2787, maka kita masukkan hasilnya. Nah, kita dapatkan seperti ini. Langsung lanjut saja ke uji validitas. Untuk tabelnya selesai ya. Nah, untuk uji validitas sendiri kita dapatkan tabel yaitu ada variabel hasil hitungan dan uji validitas seperti ini. Nah, untuk variabel dan hasil hitungan terdapat N sama seperti yang tadi, DF, confidence level yaitu tingkat kepercayaan yang sudah saya bilang tadi, tingkat kepercayaan yang kita dapat yaitu 65%, dan alpha yaitu tingkat signifikansi, lalu ada t-tabel. Nah, t-tabel sendiri ini kita gunakan untuk mencari nilai R-tabel secara manual. Nah, lalu ada R-tabel juga. Nah, langsung saja kita masukkan untuk N-nya sama dengan 50, seperti yang tadi, responden sebanyak 50, dan DF sebanyak 48, dengan N dikurangi 2, dan confidence level, tingkat kepercayaan yaitu 50%, dan untuk tingkat signifikansi yaitu 1 dikurangi 0,95, maaf, yaitu didapatkan hasil 0,05. Nah, untuk tingkat signifikansi sendiri, di sini kita tuliskan alfa. Nah, untuk tabelnya kita menggunakan rumus yaitu TINF dengan cara yaitu tingkat signifikansi dan dig freedom. Nah, untuk dalam Excel sendiri bisa kita lihat kita sudah bisa mendapatkan rumus seperti ini. Kita tinggal mengitungnya saja. Untuk probability-nya yaitu kita dapatkan alfanya, dan selanjutnya dig freedom-nya kita masukkan di F. Bisa kita enter, dapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk R tabelnya kita menggunakan rumus yaitu T-tabel dibagi SKRT. SKRT sendiri rumus yang kita gunakan untuk mencari R-tabel ya. Buka kurung DF ditambah dengan T-tabel di pangkat 2. Lalu kita enter. Seperti ini. Jika sudah, langsung saja kita menuju R hitungnya ya. Nah, untuk R hitungnya sendiri kita cari menggunakan, sebentar, ada kesalahan. Untuk R hitungnya sendiri kita cari menggunakan aplikasi SPSS ya teman-teman. Nah, untuk menggunakan aplikasi SPSS-nya sendiri, kita langsung saja kembali ke kuesionernya. Lalu kita kopikan data yang sudah kita dapat dari 1 sampai 11 dengan total skornya. Lalu langsung saja kita Ctrl Shift, otomatis langsung ke bawah, atau bisa manual dengan mendragnya. Lalu kita copy, lalu kita pastekan ke dalam SPSS-nya ya teman-teman. Sebentar, saya ulangi saja. Nah, jika sudah keluar seperti ini, maka langsung saja kita masuk ke data view, lalu kita kopikan data yang sudah kita dapat. Nah, kalau seperti ini, dan kita ada menu variable view. Nah, dalam menu variable view ini kita mendapatkan beberapa fungsi, yaitu ada name, type, width, decimal, label, dan lain sebagainya ya. Untuk name-nya sendiri kita dapat ubah sesuai dengan kemauan kita. Seperti ini. Nah, karena yang saya uji, saya akan memasukkan nama seperti ini. Dengan total skor dan soal sampai 11. Nah, dalam fungsi ini kita dapat name type, dalam type ini ada numerik, lalu ada koma, dot, date, dollar, string, dan lain-lain. Ada juga width, label, values, ada kolom, ada measure juga, ada scale, ordinal, nominal. Langsung saja lanjut ke data view. Nah, setelah kita kopikan seperti ini,
dan sudah terpapar seperti ini, langsung saja kita mencari kembali ke uji validitas, kita mencari R hitung. Nah, untuk R hitungnya sendiri kita menggunakan analyze, menggunakan fitur analyze, lalu kita correlate, kita bivariate, tentu saja kita masukkan semua menggunakan shift bawah ya, atau bisa dimasukkan satu persatu. Jika sudah, langsung saja kita oke, menggunakan person, dan detail. Kita oke, maka didapatkan hasil seperti ini. Kita langsung klik 2 kali saja dalam tabel ini untuk memunculkan pivot yang dapat kita copy hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk R hitungnya sendiri kita menggunakan total score dalam percent correlation. Kita kopikan saja langsung. Ini kita masukkan. Ini yang sudah saya masukkan juga. Nah, jika sudah dimasukkan, kita terlebih dahulu mengubah R hitungnya ini ke dalam bentuk desimal. Kita masukkan 0,471, lalu sebagainya 0,618, 0,73, lalu kita masukkan dalam sini. Ya sudah, kita masukkan R tabelnya sesuai dengan R tabel yang sudah kita dapat juga. Lalu untuk keterangan, nah untuk keterangan sendiri ini kita dapat mengisikan jika R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka dapat dinyatakan keterangannya yaitu valid. Nah, untuk yang pertama, R hitungnya 0,41 dan 0, untuk R tabelnya 0,278. Maka dapat kita nyatakan valid dikarenakan lebih besar. Seperti itu. Lanjut saja. Karena kan semuanya juga sudah lebih dari R tabelnya. Nah, untuk mengujinya sendiri kita juga dapat mengujikan melalui aplikasi SPSS ini sendiri. Masuk aplikasi SPSS. Nah, dapat kita lihat dalam sigtutelnya. Nah, bila sigtutelnya mau lebihi dari tingkat signifikansi atau lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan tidak valid. Seperti itu. Lanjut saja, kita kembali ke Microsoft Excel. Dalam uji validitas kita sudah selesai, langsung lanjut ke uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas, kita dapatkan tabel variabel seperti ini yang kita dapatkan dari perhitungan, yaitu alfa. Alfanya sendiri yaitu kita dapatkan melalui aplikasi SPSS-nya sendiri tentunya. Maaf, bentar. Nah, dalam uji reliabilitas ini kita menggunakan analyze yang baru teman-teman, bukan menggunakan analyze correlate, yaitu kita menggunakan analyze skill. Nah, dalam analyze skill ini kita memilih dari semua kecuali total score. Seperti ini kita statistik. Nah, dalam menu statistik sendiri ini kita dapat memilih deskriptif untuk apa. Nah, yang pertama ada item, scale, dan scale if item deleted. Nah, untuk scale if item deleted ini akan saya jelaskan bila kita centang bila data yang kita dapat tidak valid ya. Maaf, yang data yang kita dapatkan tidak valid dan akan kita hapus dikarenakan untuk data yang kita uji harus valid semua seperti itu. Dan langsung saja kita centang semua untuk melihat hasil yang kita dapatkan. Oke, akan keluar seperti ini. Yang pertama akan keluar, nah ini reliability, uji reliability-nya. Untuk scale-nya sendiri yaitu kita dapatkan ini, dan untuk
converge alfanya yang kita cari tadi alfanya yaitu 0,831, maka akan kita tuliskan di sini 0,831 maaf. Nah, untuk keterangan sendiri kita lihat bila alfanya melebihi R tabel, maka keterangan yang didapatkan yaitu reliable. Maka kita tulis saja reliable. Ya, lanjut saja kita masukkan uji reliability-nya yaitu case processing summary. Masukkan ini, kita copy saja lalu kita masukkan, maka kan kita dapatkan seperti ini. Nah, untuk case processing summary ini saya akan menjelaskan untuk apa tabel ini. Nah, untuk tabel ini sendiri kita menjelaskan mengenai banyak data yang valid, banyak uji data yang valid yang setelah kita dapatkan yaitu banyak 50, dan untuk exclude sendiri yaitu banyak data yang kosong atau banyak data yang tidak isi. Nah, untuk data yang kita ujikan ini semuanya terisi, maka didapatkan 0. Nah, untuk totalnya yaitu 50. Nah, untuk persentasenya sendiri yaitu 100%. Untuk keterangannya sendiri sudah kita tulis di samping tempat kita baca. Di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden banyak N sebanyak 50 orang. Karena tidak ada data yang kosong, yaitu excluded-nya dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah validasinya adalah 100%. Jadi itu. Langsung saja terdapat tabel reliability statistik. Untuk tabelnya sendiri kita bisa dapatkan di sini, kita copy saja langsung kita masukkan. Nah, untuk pengertian dari tabel ini sendiri yaitu dari output di samping diketahui N atau itemnya, N dari item atau butir pernyataan dari kuesioner ada 11 buah dengan nilai Kornsberg alpha sebesar 0,831. Karena nilai 0,831 lebih dari 0,278, maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 kuesioner pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Seperti itu ya teman-teman. So, lanjut saja. Dapat item total statistik. Nah, untuk item total statistik sendiri bisa kita dapatkan dari pengambilan analyze data yang tadi. Langsung saja kita kopikan, langsung kita masukkan seperti ini, maka didapatkan hasil ini, dan kesimpulannya yaitu tabel output di samping memberikan gambaran tentang nilai-nilai statistik untuk ke-11 pernyataan kuesioner. Dalam tabel ini diketahui nilai Kornsberg alpha untuk ke-11 pernyataan adalah lebih dari 0,278 atau R tabelnya, maka dapat kesimpulan bahwa ke-11 pernyataan tersebut reliable. Nah, untuk total statistik sendiri ini kita dapatkan bila ada salah satu data yang kita hapus, yakni bila tidak valid. Seperti itu teman-teman. Karena data yang kita dapatkan semua valid, maka tidak ada data yang kita hapus. Nah, saja ada item statistik. Nah, saya ada tambahan untuk item statistik ini kita dapatkan dari bila kita menganalisis dan kita mencentang, maaf saya ulang lagi saja. Seperti ini, dan kita mencentang yang item ini dan scale, maka kita akan mendapatkan hasil item dan stat scale ini. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tabel item statistik ini. Nah, untuk item statistik ini kita dapatkan hasil dari nilai statistik dari setiap data atau kuesioner yang kita dapatkan, kuesioner yang kita ambil, yaitu kita mendapatkan nilai statistik, yaitu ada mean, standar deviasi, dan jumlah N-nya atau banyaknya ya tadi ya. Kita dapatkan seperti ini. Dan untuk scale statistik sendiri, yakni nilai yang kita dapatkan dari total seluruh ke-11 kuesioner yang kita uji, yaitu ada 11, kita akan mendapatkan nilai statistiknya, yaitu ada min-nya, ada variasi dan standar deviasi, dan nilai N of itemnya atau banyak jumlah kuesionernya yang kita uji. Kita dapatkan min seperti ini, variasi dan standar deviasi.
Nah, untuk perbedaannya sendiri di sini bila item total statistik yaitu bila ada data yang kita hapus atau tidak valid maka didapatkan tabel seperti ini. Dan untuk item statistik sendiri untuk data atau data uji yang kita dapatkan tidak eh, valid semua seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai eh, eh, pengujian pada data uji seperti ini. Ada uji validitas dan uji reliabilitas sendiri, yaitu yakni eh, mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.